Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah dihebatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana cerita kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. News pokoknya. Selamat malam pemirsa, salam Tribrata. 3 topik utama tadi mengawali Tribrata terkini hari ini. Tentunya kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Sipa Gaida, berikut kita simak Tribrata terkini selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Ratusan warga kota Jambi membludak penuhi halaman Korem 042 Garuda Putih, ikuti vaksinasi massal. Membludaknya warga karena antusias ikuti vaksin yang digelar Korem 042 Garuda Putih Jambi dalam rangka gerakan 1 juta vaksin sehari untuk Indonesia yang digelar serentak bertempat di Balai Prajurit dan lapangan tenis indoor Korem 042 Garuda Putih Jambi Sabtu pagi. Meski beberapa lokasi di kota Jambi juga digelar vaksinasi massal COVID-19, namun warga lebih memilih untuk datang ke Korem 042 Garuda Putih dikarenakan vaksin yang digunakan vaksin jenis Sinovac. Hal ini menyebabkan antrian warga di halaman Korem 042 Garuda Putih Jambi. Ya kan kita kan untuk mencegah corona itu Pak, COVID itu kan, kemauan kita sendiri. Dapat dari teman itu, di-share-kan katanya untuk sekian-sekian itu tanggalnya di sini ada sama di Kota Baru ya. Disampaikan Danrem 042 Garuda Putih Jambi, jumlah vaksin yang ditargetkan 28.000 vaksin bagi warga Provinsi Jambi di wilayah Korem 042 Garuda Putih dan jajaran. Hari ini kita memulai vaksin massal. Saya dari TNI, ada tanggung jawab di Jambi ini sekitar 28.000 nanti yang akan kita vaksin. Dari 28.000 itu kita bagi menjadi beberapa
semua wilayah di Provinsi Jambi lah, seperti gitu. Kita akan start dari hari ini, tapi sebelumnya bukan kita tidak melaksanakan, sebelumnya kita sudah melaksanakan vaksin ya. Sudah ribuan juga yang sudah kita vaksin melalui rumah sakit DKT. Nah ini ada gerakan 1 juta vaksin, kita diberikan tanggung jawab sekitar 28.000 ya, yang akan kita habiskan dalam waktu paling lambat kalau menurut saya sekitar 10 hari lah. 10 hari ke depan sudah harus terselesaikan itu. Pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Balai Prajurit dan Lapangan Tenis Indoor Korem 042 Garuda Putih Jambi dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap peserta vaksin terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan tempat duduk diatur berjarak. Petugas akan mendatangi setiap peserta vaksin ke tempat duduk masing-masing untuk disuntik guna menghindari kerumunan. Dari Jambi, Aris Safriandi, Tribrata TV, salam Tribrata. Warga RT 33 Kelurahan 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di dalam kamar kos. Warga RT 33 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di dalam kamar kos. Mayat tersebut diketahui bernama Azmi Arpan, 38 tahun, warga Kelurahan Pasir Panjang, Kota Jambi. Pintu kamar itu, terus saya ini kan pintu kamar itu sudah agak memuai kena panas kan, jadi saya lihat ada kakinya di situ saya itu. Penemuan mayat berawal dari penghuni kos yang resah dengan aroma tidak sedap yang keluar dari kamar korban. Kemudian pemilik kos segera memeriksa kamar korban. Merasa curiga, pemilik langsung melapor ke RT dan Babin Kaptipmas setempat. Tadi sekitar jam 12. Awas jangan sampai kena. Saya didapat telepon sekitar jam 2-an perihal laporan daripada PRI selaku Ketua LPM ya. Apa tuh? Ketua LPM Kelurahan Simpang 3 Sipin bahwa ditemukan mayat yang telah membusuk di rumah kos Arkan. Yang saya tahu ya. Yang benar saya cek KTP-nya bernama Azmi Arpan. Sementara itu dari hasil olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Untuk pengembangan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Dari Jambi, Rio Andre Fami, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Tribrata terkini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana cerita kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana cerita kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. News pokoknya. Memperingati HUT Bayangkara ke-75, Polres Sarolangun menggelar sunatan massal. Peringati HUT Bayangkara ke-75, Polres Sarolangun gelar kegiatan sunatan massal bertempat di Aula Mapolres Sarolangun, Senin 28 Juni 2021. Selain sunatan massal, Polres Sarolangun juga melaksanakan vaksinasi massal, donor darah, bakti sosial, dan kegiatan lainnya. Polres Sarolangun dan jajaran berharap kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat. Bahwa di Sarolangun ini ada kelompok masyarakat yang memang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk menghitan anaknya. Maka kemudian kita lakukan acara kegiatan ini dengan harapan masyarakat yang tidak mampu tetap bisa memberikan sunat terhadap anak-anaknya. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang digelar Polres Sarolangun dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75 dan sebagai bakti Polri kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Dari Sarolangun, Pringgo Setiawan, Tribrata TV, salam Tribrata. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-75, Polres Muaro Jambi melaksanakan apel dan bakti sosial. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-75, Polres Muaro Jambi melaksanakan apel bakti sosial di Mapolres Muaro Jambi pada Jumat 25 Juni 2021. Kegiatan apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja dan dihadiri para pejabat utama Polres, Kodim 0415 Jambi, Forkompimda, dan Bayangkari Cabang Muaro Jambi. 1, 2, oke. Selamat, semoga berkah. Dalam kegiatan bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-75, Kapolres membagikan ratusan sembako dan ribuan masker secara gratis dengan sasaran diberikan kepada panti asuhan, ojek pangkalan, para purnawirawan, petugas kebersihan, para awak media, dan pasien yang terdampak COVID-19. Tidak hanya bakti sosial, Kapolres Muaro Jambi juga menyerahkan bibit ikan kepada warga Betung, Muaro Jambi untuk dibudidayakan. Karena kemarin berkurang ikannya sehingga kita tambahkan lagi bibit ikan di Desa Betung untuk di kilometer 17 untuk memberdayakan nelayan di sana sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Betung.
Dari Muaro Jambi, Budi Tribrata TV. Salam Tribrata. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Tribrata terkini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah dihebatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. News pokoknya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah dihebatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. News pokoknya.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah dilibatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Cegah dan antisipasi tindakan premanisme di wilayah Merangin, Polres Merangin dan jajaran berhasil amankan ratusan senjata api rakitan. Dalam 3 pekan terakhir, jajaran Polres Merangin berhasil mengamankan 107 pucuk senjata api jenis kecepek dari orang rimba. Senjata api itu terdiri dari 106 jenis laras panjang dan sepucuk laras pendek. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, untuk mendapatkan senjata ini pihaknya melakukan pendekatan secara humanis kepada suku anak dalam. Alhasil, mereka menyerahkan kepada petugas dengan sukarela. Senjata api ini akan dikirim ke Polda Jambi untuk dilakukan pemusnahan. Kondisi Lampung di Polres Merangin, kalau bilang tentu masyarakat secara humanis, kami upayakan dari hati ke hati kepada masyarakat dan termasuk dari saudara kita juga dari masyarakat suku anak dalam. Alhamdulillah dari penyerahan sebanyak sejumlah total 107 pucuk senjata jenis kecepek yang terdiri dari 106 pucuk laras panjang dan 1 pucuk yang laras pendek. Terhadap barang-barang bukti juga sudah kami buat kami tetapkan serah terima dan kami rencanakan akan kami akan dihubungkan di Polda Jambi untuk dilakukan pemusnahan lebih lanjut. Sementara itu, karena penyerahan dilakukan secara sukarela, maka tidak ada tindakan hukum kepada para warga suku anak dalam. Bagi warga yang saat ini memiliki senjata api, baik kecepek maupun yang lainnya, diminta untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian, karena memiliki senjata api tanpa izin sama dengan melawan hukum dan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Merangin, Fitri Tribrata TV, salam Tribrata. Maraknya aktivitas ilegal para penambang ilegal pengerukan tanah kuning di wilayah Tanjung Jabung Timur. Inilah salah satu lokasi kegiatan aktivitas yang dilakukan penambang diduga ilegal di wilayah Muaro Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan tanpa kendali oleh pemilik usaha yang tidak bertanggung jawab membuat Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur angkat bicara. Dirinya meminta kepada pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas. Pelaku galian C tersebut untuk dapat ditindak tegas, bila perlu disikat habis bahasanya. Karena yang dibina itu adalah yang patuh atau yang mempunyai izin. Tetapi jika pelaku tidak punya izin serta masih juga melaksanakan pekerjaan menggali, itu namanya penjarahan. Kegiatan aktivitas tambang ilegal di wilayah Tanjung Jabung Timur dinilai sangat merugikan karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dari Tanjung Jabung Timur, Sobri Tribrata TV, salam Tribrata. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Tribrata terkini hari ini. Terus patuhi protokol kesehatan. Saya Siva Geda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Tribrata.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pokoknya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Kapolres Merangin, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pokoknya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan.
Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini.